ketika Hanif final di ronde 2 tuh kalau tidak salah Bapak Presiden dan Bapak Prabowo serta Bu Megawati Hai calon pemimpin masa depan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dalam episode kali ini, saya bersama atlet pencaksilat yang fenomenal yang telah mengharumkan nama Indonesia, tidak lain dan tidak bukan Mas Hanifan Yudhani Kusuma. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa hadir di podcast SI Indonesia. Mas, sedikit sharing ya. Kita baru saja merayakan hari Idul Fitri. Nah, sebelum Idul Fitri, Mas Hanifan pasti latihan juga, ada pertandingan juga di tengah-tengah puasa. Nah, itu gimana tuh, Mas? Apakah latihannya tetap seperti biasa atau mungkin ada sedikit perubahan dalam latihan? Ya, terima kasih sebelumnya bisa hadir di podcast ini kepada SAI Podcast Indonesia. Tentunya selama perjalanan di dunia pencaksilat di setiap bulan suci Ramadan, mungkin bulan suci Ramadan ini bulan yang paling santai menurut Hanif ya. Sebelumnya di bulan-bulan suci sebelumnya kita latihan hampir sehari 2 kali. Dan itu tidak ada penurunan secara program. Namun di bulan suci tahun 2025 ini sedikit ya bisa katakan santai karena sekarang tuh Hanif lebih fokus ke melatih dan mengembangkan usaha yang lainnya. Karena untuk pertandingan sendiri mungkin nanti di bulan September atau Oktober itu pun kita semua atlet yang ada di Jawa Barat khususnya kembali ke bawah ke kelas Porprov. Jadi semuanya yang dilakukan sebelumnya itu sudah terlewati, sekarang kembali ke nol lagi, merintis kembali rata semua seperti itu. Jadi Hanif di bulan suci Ramadan ini lebih fokus, ya, tentunya satu ibadah diperbaiki, keduanya hubungan dengan adik-adik karena Hanif sendiri bertanggung jawab sebagai pembina, bertanggung jawab sebagai salah satunya kepala keluarga juga. Jadi kegiatan Hanif sekarang mungkin bisa katakan santai dibandingkan tahun-tahun lalu. Dan untuk latihan sendiri ya bisa katakan hanya 50% lah sibuk berlatihnya. Tapi Mas Hanif sendiri masih ikut pertandingan ya? Insya Allah masih ikut dan umur juga masih 28 tahun karena batas usia di pencaksilat itu 35 tahun. Oke. Nah Mas Hanif, kalau misalnya sebagai atlet nih ya, ada nggak sih hari libur seperti kayak hari raya Idul Fitri, Lebaran, boleh nggak sih libur sampai apa mungkin bisa mudik, bisa ya istilahnya silaturahmi bersama keluarga lebih lama seperti itu, ada nggak sih di atlet di Indonesia seperti ini? Mungkin kalau konteksnya kita levelnya di internasional, di timnas sendiri itu tentatif sih, tergantung daripada pelatih dan daripada pengurus. Tapi yang Hanif rasakan diberikan izin, tapi hanya sekedar 2 hari maupun 3 hari. Jadi H-2 atau H-1 tuh kita pulang ke rumah, merayakan hari raya, besoknya atau lusanya kita sudah pulang. Ada latihan lagi? Iya, kadang kita pernah merasakan Idul Fitri di luar rumah. Hampir berapa kali yang Hanif alami. Jadi memang kalau kita sudah membela negara, kita sulit diprediksi antara bisa pulang atau tidak karena tanggung jawab kita juga besar karena kita memakan uang rakyat juga. Tapi alhamdulillah untuk hampir 4 tahun ini Hanif Lebaran atau Idul Fitri bersama keluarga. Nah kalau misalnya kita di saat Idul Fitri atau hari raya biasanya kan makan ya, istilahnya makannya juga yang mungkin berlemak atau yang enak-enak. Itu ada nggak sih pengaruhnya untuk badan? Maksudnya kan atlet biasanya dijaga banget ya makannya. Nah itu apakah memang itu pengaruh dengan program latihan
ke depannya atau sama saja? Tentunya kita di pola sih, karena datangnya hari raya itu buat kita sebuah tantangan. Asupan makan, asupan gizi yang memang kita per atlet itu diberikan tanggung jawab per kelas, dan per kelas itu maksimalnya kan 5 kilo. Kebetulan Hanif pernah mencoba di kelas 55-60 dan pernah juga coba di kelas 60-65. Dan itu rasanya sama saja. Ketika Hanif di kelas 55-60 itu luar biasa menjaga pola makannya, sampai pernah merasakan istilahnya tidak bisa makan hari raya makanan yang dibuat oleh keluarga. Dan juga Hanif pindah kelas ke 60-65 tetap dijaga pola makannya, karena kita nggak pernah berhenti latihan. Kita sebelum Idul Fitri jam 5 tuh udah jogging dulu, bakar lemak dulu, karena kita tahu mau makan ini. Ya, kalau kita nggak melakukan itu ya kita bisa 2 kilo dalam sehari. Naiknya tuh ya. Karena kestabilan atlet itu karena prosesnya minimal itu di 4 minggu lah baru stabil. Sedangkan Hanif pada kali itu posisinya baru 2 minggu penyetabilan berat badan, dikasih libur. Nah itu lumayan sih menurut Hanif, tanggung jawabnya, disiplinnya cukup menguras hati dan pikiran sebetulnya. Makanya alhamdulillah Hanif pernah melalui itu dan Hanif bisa melewati itu ternyata. Menahan kenikmatan yang orang lain nikmat bebas dan makan opor, makan rendang itu makan apa aja bebas, dan akhirnya Hanif sekarang pun bebas makan apa aja karena lagi santai posisinya. Ya. Nah Mas Hanif sendiri pernah merasa jenuh nggak sih sebagai atlet? Tentu setiap atlet, setiap pribadinya sangat pernah merasakan jenuh karena bertahun-tahun kita lewati dan prosesnya ketika latihan itu aja. Kalau tidak fisik, teknik, makan, tidur itu aja. Tapi tergantung daripada atlet tersebut. Beda-beda cara, beda-beda kreativitas mereka, bagaimana cara untuk menghibur dirinya supaya tetap terjaga semangatnya, tidak terlena dengan bad mood dia gitu kan. Makanya kenapa pelatih memberikan hari libur itu 1 hari full, hari Minggu aja biasanya. Tapi kalau Hanif sendiri sih, tapi rata-rata atlet itu ketika dikasih libur dia jarang main, malah dihabiskan waktunya untuk tidur. Tapi kalau Hanif sendiri lebih ke banyak nonton di bioskop, kita makan gitu kan, karena memang fashionnya seperti itu gitu kan. Tidak ada yang lain. Kalau ketika Hanif di mes gitu, di meskan, di Platnas ataupun di Platda Jawa Barat, ya itu paling banter ya Hanif nonton di bioskop, udah beres. Nah Mas Hanif, kalau misalnya boleh ada 1 atau 2 tokoh muslim yang Mas Hanif bisa jadikan role model, kira-kira siapa Mas Hanif? Tokoh muslim untuk zaman sekarang ya mungkin bisa kita lihat Khabib, salah satu atlet yang memang taat pada agamanya, yang memberikan contoh kepada dunia bahwa Islam itu tidak semudah atau sesepele itu gitu kan. Yang pada akhirnya memang dia membuktikan dengan prestasi dia, dengan akhlak dia gitu kan. Semua orang bisa memandang. Sama satu lagi tuh petinju Princess Nazem. Dia salah satu juga atlet yang unik menurut Hanif ya, karena ketika dilihat kok hampir mirip gitu kan, tengil-tengilnya gitu kan, berkaca pada diri sendiri gitu kan. Tapi untuk secara agama mendalam ya mungkin Nabi kita, Nabi Muhammad. Walaupun kita sangat jauh seperti beliau, tapi setidaknya kita masih punya beberapa ya hikmah yang bisa diambil untuk kita lakukan. Yang terpenting kita bisa menjaga imannya supaya kita tidak terlena dengan duniawi, itu aja sih. Mas Hanif, saya selalu masih ingat peristiwa yang cukup menghebohkan 2018 ya, Asian Games ya, di mana Mas Hanif waktu itu juga merebut medali emas. Nah yang cukup menghebohkannya bukan medali emasnya, kalau medali emas karena memang prestasinya Mas Hanif atau kedisiplinan, kerja keras, latihannya memang sudah memang mampu merebut medali emas. Tetapi waktu ada peristiwa Mas Hanif mempertemukan nih 2 istilahnya
pemimpin kita ya. Iya. Saat itu Pak Jokowi masih presiden dan ada Pak Prabowo. Nah gimana tuh kok bisa ada ide istilah menyatukan atau menggandeng mereka berdua di dalam satu event besar seperti Asian Games? Mungkin salah satunya adalah sebuah kebanggaan buat diri Hanif dan euforia yang di luar ekspektasi Hanif lah. Karena posisi ketika final itu Hanif tidak tahu bahwa tokoh-tokoh bangsa itu menyoroti gedung itu semua. Ketika Hanif final di ronde 2 tuh kalau tidak salah Bapak Presiden dan Bapak Prabowo serta Bu Megawati dan beberapa tokoh lain, Pak Yusuf Kalla kalau tidak salah ada, di situ sempat jadi beban juga buat diri Hanif sendiri ya. Ditonton dan posisinya poinnya masih kalah tipis. Tapi Hanif berputar cepat, mengambil resiko cepat, gimana caranya saya harus merubah pola supaya ketika posisi-posisi detik-detik terakhir saya bisa mendapatkan poin yang jelas, yang telak. Nah ketika itu sudah dilakukan 30 detik terakhir itu Hanif pasti kalah poin karena Hanif sempat dikurangi -5. Mungkin salah satunya rezeki dari Tuhan. Hanif diberikan 2 poin jelas, tendangan 2 kali dengan jelas 4 poin, hanya beda 1 poin rata-rata. Tapi bendera Hanif kalau tidak salah 4-1 menang. Nah setelah itu Hanif pun tidak terkonsep harus bisa memeluk mereka berdua. Mungkin saking Hanif bangganya, euforianya, dan tanpa sadar gitu kan. Kalau Hanif secara sadar, Hanif berpikir pada protokol. Mereka kan besar-besar tuh di belakang tuh. Tapi pada sisi lain juga Hanif nggak tahu tiba-tiba bisa meluk dengan cepat. Karena anggapan Hanif itu Bapak Prabowo itu memang bapaknya pencaksilat. Hanif tahu dan bukan tahu, Hanif merasakan pengorbanan dia untuk pencaksilat seperti apa. Entah Bapak Prabowo, hal yang sama juga seperti Bapak Edi Nurpraya. Itu orang yang memang buat pencaksilat totalitas, loyalitas. Apapun selama Hanif di camp di mes pun, apapun yang menjadi kebutuhannya dia selalu utamakan. Alhamdulillah Hanif bisa melakukan itu tanpa tanpa sadar. Dan Hanif tahu viral pun dari media, bukan dari Hanif melihat di media. Ada yang memberitahu dari orang Surabaya tuh media. Hanif coba lihat HP lu katanya. Emang kenapa mas? Lu viral katanya kan. Maksudnya? Lu lihat aja nanti kalau udah di asrama katanya. Setelah Hanif lihat, padahal tuh HP itu HP baru, mas, HP baru Samsung gitu. Tiba-tiba ngehang. Kok ngehang? Notif banyak banget gitu kan. Udah nggak dipakai aja, didiemin. Nah mungkin Hanif saking bengongnya sampai pikir saya bisa kayak gini. Tapi sisi positifnya mungkin Tuhan memberikan suatu kedamaian, keindahan mungkin lewat pencaksilat. Bukan lewat Hanif, tapi Hanif sebagai penggeraknya mungkin. Ya, pada akhirnya kan sekarang kita bisa merasakan bahwa mereka sekarang bisa sejalan semuanya ya untuk kepentingan bangsa dan negara untuk lebih maju. Ya Hanif bersyukur, alhamdulillah, semoga jadi amal jariah yang baik buat Hanif, tentunya itu aja sih, tidak lebih. Mas Hanif, pertanyaan terakhir nih. Tadi Mas Hanif saya dengar juga sudah menjadi pelatih ya. Berarti sekarang sudah banyak atlet-atlet muda yang bermunculan. Nah bagaimana nih kesannya Mas Hanif atau mungkin pesannya buat atlet-atlet Indonesia masa depan agar mereka juga bisa berprestasi seperti Mas Hanif? Tentunya yang Hanif rasakan selama menjadi pelatih itu lebih sulit ya. Lebih baik kalian yang teman-teman atau adik-adik yang menjadi atlet lebih baik fokus habiskan untuk jadi atlet, karena jadi pelatih itu tidak semudah yang dibayangkan sekarang oleh teman-teman yang jadi atlet. Jangan menyepelekan pelatih pada intinya, karena jadi pelatih itu harus bisa mengerti karakter atlet per kepala. Kalau atletnya ada 20 ya kita harus bisa menjadi 20 karakter anak-anak ini. Karena atlet itu bisa percaya diri, bisa juara bukan karena fisik bagus, bukan karena teknik yang bagus.
ataupun sekalipun mental yang bagus, ketika psikolognya dia kena, ini semua habis. Jadi pelatih itu memang yang Hanif sekarang sedang dalami, bagaimana saya bisa dekat dengan mereka, diambil inti-inti kepribadian dia. Nah disitulah Hanif pakai untuk supaya dia lebih berkembang step by step. Karena tipikal pelatih yang berhasil mendidik Hanif maupun segi dari kabupaten sampai nasional, rata-rata itu pelatih yang kena dengan itu orang-orang yang biasa aja, yang malah yang selengean, tapi dia ketika empat mata dia paham betul yang namanya karakter atlet. Nah jadi pelatih itu memang harus bisa kita mengendalikan semuanya, tidak bisa egois gimana kita. Itu susahnya sebagai pelatih gitu kan. Dan mungkin buat adik-adik, buat teman-teman yang sedang berproses mencapai sesuatu yang kalian inginkan, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Selagi masih ada orang tua, doa kalian lengkap. Dan selagi orang tua mampu, lakukan dengan sebaik-baiknya. Maupun dari latihan, sekolah, sekaligus kuliah. Karena sekarang di orang silat itu rata-rata sudah jadi dokter semua rata-rata ya. Senior Hanif yang lihat, ada yang jadi dekan, jadi rektor. Masa kita enggak sih gitu kan. Salah satu tujuan Hanif juga seperti itu gitu kan. Hanif juga alhamdulillah sekarang sedang menjalankan S2-nya. Kalau bisa Hanif sampai S3, karena Hanif gak mau sampai terhenti di S1, karena sudah banyak yang di S1 orang-orang silat tapi dia belum mapan gitu, kasihan juga gitu. Jadi buat teman-teman yang sedang berproses ingin cita-citanya tercapai, ya kita harus bisa melawan ego diri kita sendiri walaupun susah. Ya mungkin dari pergaulan, dari kita yang mengatur waktu gitu kan, dari kedisiplinan kita, cara makan, minum, sekaligus berpakaian kita harus yang terbaik. Karena juara itu memang bukan hanya sekedar kita latihan keras, tapi dari hal kecil pun itu harus dilakukan. Karena Hanif merasakan ketika kita sekamar dengan senior gitu kan, jangan merasa diri kita dikucilkan kayak kita mau beres-beres sesuatu gitu ya. Hanif dulu seperti itu, semua hal kecil dibereskan karena itu akan jadi suatu momen untuk Hanif bisa mengumpulkan tangga-tangga juara. Hanif lakukan, Hanif mengorbankan dunianya Hanif pergaulan gitu kan. Hanif mengorbankan jauh dari keluarga. Selama berproses ya Hanif lakukan dengan fokus dan tekun. Jadi yang sekarang sampai posisi saat ini ya memang dulunya sama perih juga. Mungkin orang lain melihatnya enak jadi atlet, kayak mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya, itu kan proses dari perihnya seorang atlet yang sedang merintis. Ya Hanif berharap anak-anak sekarang, adik-adik sekarang jangan terfokus pada handphone ya, pada game. Lebih fokusnya rata-rata sekarang tuh game. Kan dulu kita tuh seberes latihan ngobrol, gua kurangnya apa nih teknik, kelebihannya apa gitu. Kalau sekarang kan beres latihan junior Hanif aja ya, ketika Hanif di timnas atau di Prada main game gitu kan. Jadi komunikasinya kurang, evaluasi video sendiri. Nah itu yang membuat kita bisa juara. Saya berharap atlet-atlet Indonesia ini bisa lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu sih pesan dari Hanif untuk menjadi pelatih kah atau jadi atlet. Terima kasih Mas Hanif, saya ada kemana-mana. Siap. Terima kasih banyak. Makasih ya. Oke. Juga thank you banget. Demikian podcast SI Indonesia bersama atlet nasional pencaksilat Indonesia Mas Hanifan Yudhani Kusuma. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi calon pemimpin masa depan. Amin. Sampai jumpa di podcast SI selanjutnya. Salam calon pemimpin.